Tapi gini, masalah potensi apa namanya barang-barang yang ada di bawah tanah, ada sebagian orang yang menyatakan bahwa kalau ada bahan tambang di bawah tanah, mengapa tidak kita manfaatkan untuk kesejahteraan manusia? Nah itu gimana mekanismenya? Apakah kita tambang dengan menafikan nilai-nilai hutan lindung itu, atau setelah itu kita reklamasi, atau gimana? Ya, ada yang sangat ditentukan sama sekali tidak boleh, misalnya di kawasan konservasi. Tapi kalau di hutan produksi boleh, tentu dengan persyaratan-persyaratan tertentu, dan juga seperti tadi itu reklamasi, kemudian juga perbaikan lingkungan setelah masa tambang itu selesai. Jadi tidak berarti itu dilarang. Ada konteks seperti itu. Ada syarat-syarat tertentu bagaimana itu dilakukan. Pertambangan di hutan lindung bisa dilakukan apabila setelah selesai reklamasi. Tapi kenyataannya agak berbeda ya. Itu akibat dari indeks korupsi yang sangat, indeks tata kelola yang sangat rendah tadi. Jadi semua bisa diatur kalau gampangnya itu begitu. Itu situasi sekarang. Kemudian yang agak kontroversial juga masalah konversi hutan menjadi non kawasan hutan atau perkebunan. Ya saya sebut aja langsung sawit lah. Itu bagaimana? Artinya memang sawit sama fungsinya atau mirip fungsinya dengan hutan, bisa menyerap O2, mengeluarkan O2, menyerap CO, CO2 dan sebagainya. Apakah itu oke untuk dimasukkan menjadi kategori tanaman kehutanan atau gimana? Ya, sebetulnya kalau pakai regulasi, ya udah jelas nggak boleh. Kalau regulasi ya. Tapi dalam konteks fungsi tadi, fungsi bukan regulasi ya. Itu sebetulnya sama-sama juga menyerap karbon juga, gitu ya. Ada aspek itu. Nah, yang sekarang dibicarakan sebetulnya dalam konteks regulasi itu. Dan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu diberi kesempatan sebetulnya dari sejak lahirnya undang-undang itu sampai kebetulan sudah mendekati sampai November 2023 itu mereka bisa mengurus status-status yang berada di kawasan hutan, ya status kebun sawit dan lain-lain itu untuk bisa diselesaikan. Tentu pasti sangat tergantung problematikanya apa di situ ya. Apakah pelanggaran lokasi begitu saja, apakah juga kemudian ada persoalan mereka nggak bayar pajak, apa ya gitu-gitu ya, ketenaga kerjaan dan seterusnya. Tapi ada proses penyelesaian itu. Tapi itu juga terbatas waktunya. Kalau sampai dengan November nggak diurus berarti pidana gitu. Iya, karena sudah diberi kesempatan untuk memastikan. Nah, sudah dikasih waktu juga gitu ya. Nah, seperti itu undang-undangnya mengatakan begitu. Ini dua pertanyaan terakhir nih. Pertama ya, kita mengetahui bahwa hutan alam memproduksi kayu. Kemudian ada hutan alam produksi, ada hutan tanaman produksi. Nah, kalau pengetahuan saya, teman-teman FSC itu membagi dua. Untuk beberapa pulau kita tanami saja dengan hutan tanaman berdasarkan kebutuhan pulp and paper. Untuk hutan alam ya sudah, sisanya hutan alam misalkan karena kita butuh kayu. Itu gimana Pak? Ya, sebenarnya kan kalau regulasi ya, hutan produksi itu boleh alam, boleh tanaman. Tentu sangat tergantung pada kondisi awalnya seperti apa. Nah, kebutuhan hutan alam produksi gitu ya, itu juga sangat penting karena ketika kita bicara hutan alam produksi pasti bukan hanya kayu, kira-kira pasti ada unsur lain di dalam sifat alam diproduksi tadi yang melebihi tanaman. Kalau tanaman kan jelas satu jenis gitu ya, ada kesamaan itu ya. Kalau alam kan macam-macam jenis, mungkin juga habitat binatang tertentu ada di hutan alam seperti itu ya. Nah, itu ke situ sehingga sebenarnya semi diproteksi sebetulnya agar hutan produksi alam itu tetap dipertahankan sebagai hutan produksi alam gitu ya, tidak selalu kemudian dikonversi hutan tanaman. Walaupun dalam konteks tertentu seperti tadi disebutkan pulp kertas, ya barangkali lebih efisien hutan tanaman
Nah, karena diperlukan sekarang kan sampai 40 juta hektar tuh produksi hutan tanaman untuk pulp, gitu ya, sudah melampaui hutan alam gitu ya. Nah, kondisi seperti itu untuk efisiensinya khususnya dalam aspek bisnis gitu ya, barangkali lebih cocok hutan tanaman gitu. Tapi seperti tadi dikatakan, kalau untuk sesuatu yang lebih bermanfaat banyak aspek ya, termasuk satwanya ada di sana, keanekaragaman hayati di situ. Bahkan sekarang sebetulnya beberapa konsesi ya itu sudah memikirkan untuk wisata di hutan produksi, gitu ya, karena dengan adanya multi guna kira-kira gitu ya, itu memungkinkan juga di hutan produksi itu bisa dilakukan untuk wisata alam. Dan terakhir yang ini yang karbon. Betul, ya, itu seperti itu ya. Itu berarti hutan produksi untuk lingkungan itu pasti ya, bukan hanya hutan lindung saja. Ya. Lalu ini masalah masyarakatan nih, pemanfaatan hutan untuk masyarakat, ada HM, HTR, HD. Mungkin pertanyaan saya agak menyimpang ya, masalah hutan sosial Jawa khususon. Apa HKDP itu ya, KDPK. Itu kawasan dengan tujuan seperti betul. Itu ya. Itu satu, kalau dilihat kebijakan pemerintahnya itu sudah terjadi ya. Perhutani dipotong 1,1 juta hektar. Itu seperti itu. Nah, tentu itu kalau dari sisi fungsi ada plus minusnya sebetulnya ya. Plusnya adalah kepastian perhutani bisa fokus pada hutan jati, hutan pinus segala macam yang bagus ke sana. Dan arah pertama itu ke situ. Lalu yang sosial gitu ya, ya udah itu dikelola oleh pemerintah aja. Meskipun yang 1,1 tadi tetap dipertahankan sebagai kawasan hutan, jadi tidak akan dikonversi menjadi lahan milik dan seterusnya seperti itu. Nah, tentu saja dua-duanya, baik perhutani maupun HDPK tadi itu mesti harus ada pengelola di lapangan, karena hutan yang dimanfaatkan secara sosial itu sebetulnya tidak sama dengan kapling-kapling untuk individual gitu ya. Pasti di sana juga mengandung unsur-unsur yang harus melindungi ekosistem dan seterusnya. Apalagi lokasi-lokasi KHDPK itu sebetulnya tidak terpisah dari lokasi yang dikelola perhutani. KHDPK itu ada di tengah-tengah perhutani juga gitu ya, menyebar kayak gitu. Sehingga butuh efisiensi pengelolaan juga. Jangan-jangan ketika ada dualisme pengelolaan menjadi tidak efisien gitu ya, ada pelanggaran segala macam itu tidak bisa katakanlah tangani ya. Dan gejala-gejalanya itu sudah ada sekarang gitu ya. Ketika belum pasti dan seterusnya, belum ada pengelola yang intensif, itu terjadi seperti itu. Apakah tidak ada kekhawatiran kemudian yang awalnya diperuntukkan masyarakat kemudian pada suatu waktu tertentu, katakan 5 tahun, 10 tahun, berubah menjadi milik dalam tanda petik para pengusaha besar gitu? Ya, itu mesti harus kan ada kalau saya sebenarnya itu harus ada regulasi. Pengusaha besar itu sudah ada domainnya sendiri. Gitu ya, katakanlah kalau untuk memanfaatkan hutan sudah ada caranya sendiri gitu ya. Bagaimana mereka mendapatkan konsesi, mendapatkan apa, itu kan perusahaan besar semua. Nah, untuk Jawa itu sebetulnya memang hutan sosial. Dan kalau lihat dari 1,1 tadi, kita bisa lihat angkanya 800.000 sekian itu akan masuk pada perhutanan sosial. Jadi khusus di Jawa ini memang sebagian besar dari KHDPK yang luasnya 1,1 juta itu memang sudah ke arah hutan sosial sebenarnya, bukan untuk usaha besar. Ya berarti maksudnya regulasi yang menghambat atau tidak mengikutsertakan pengusaha-pengusaha sedang gede masuk ke situ kan? Betul. Betul. Yang mudah-mudahan aja para pemegang kebijakan tahu gitu loh. Sehingga yang bermain itu jelas masyarakat gitu loh, masyarakat desa. Ya. Mungkin ada hal-hal lain yang Pak Prof mau sampaikan sehubungan dengan di balik krisis ekosistem ini, pemikiran tentang kehutanan dan lingkungan hidup. Ya, kehutanan ini kan ada satu, kalau orang kehutanan biasanya selalu melihat sesuatu itu jangka panjang. Iya, gitu ya. Nah, kita tahu bahwa
dari periode ke periode itu yang bekerja pikiran jangka pendek. Suatu contoh ketika tadi itu ada KHDPK, pertanyaannya adalah dalam pemerintahan berikutnya itu dilanjutkan nggak? Nah, seperti itu ya. Arah polisi sekarang itu dilanjutkan apa? Itu menjadi pertanyaan. Nah, sesungguhnya seperti itu tuh mesti digarisbawahi untuk melihat, katakanlah kalau di perencanaan pembangunan nasional itu kan ada perencanaan selama 20 tahun. Ya, ada perencanaan selama 5 tahun ya masa kabinet ya. Itu harus dinyatakan dalam yang 20 tahun misalnya, sehingga perubahan-perubahan kepemimpinan 5 tahunan itu tidak berpengaruh terhadap, katakanlah kalau semua orang sudah setuju KHDPK itu mengarah ke situ gitu. Nah, tentu saja DPR juga bisa mendukung aspek-aspek yang terkait dengan rencana jangka panjang tadi, dan itu sangat relevan untuk pembahasan katakanlah misalnya kehutanan, karena kehutanan ini sifatnya jangka panjang, nggak kayak pertanian tanaman pangan gitu ya. Nah, itu seperti itu. Itu tadi saya agak terinspirasi tuh yang Pak Aryadi sampaikan. Apakah kabinet atau siapalah pemimpin masa depan itu akan melanjutkan, karena memang pemikiran orang kehutanan atau rimbawan itu, utamanya saya berbicara untuk rimbawan muda ya, itu jangka panjang. Nah, sekarang kalau KHDPK itu sudah dibatasi, yang khusus untuk masyarakat sekitar hutan atau yang pengusaha-pengusaha kecil, pegalah pengusaha ekonomi lemah, yang sedang dan gede-gede nggak usah bermain di situ. Itu jadi thumbnail bagi saya. Itu boleh nggak kita viralkan itu? Yang Pak Haryadi sampaikan, bisa ya? Saya kira bisa, karena dan itu juga sesuai dengan karakteristik Pulau Jawa. Jadi kan kita kan bicara Pulau Jawa nih, bukan Sumatera, bukan Kalimantan, bukan Papua ya. Situasi Jawa seperti ini relevan dengan cara seperti itu. Betul. Kira-kira gitu. Karena memang membutuhkan lahan segala macam itu nggak bisa dipenuhi selain dari hutan. Betul. Mau dari mana coba? Di Pulau Jawa ya. Jawa. Dalam konteks itu ada relevansi KHDPK. Nah, persoalannya adalah seperti tadi, konsistensi dari 5 tahunan ini, pergantian presiden, pergantian menteri ini, itu seperti apa? Oleh karena itu, kembali lagi, itu harus masuk dalam rencana jangka panjang, betul. Bukan 5 tahunan saja. Nah, saya kira gitu. Ya, betul. Jadi kepada para pemirsa ini dari Yayasan Bumi Karuhun Tanu Dampit, khususon rimbawan muda, ini pemimpin masa depan itu harus memikirkan itu. Jadi masuk dalam rencana jangka panjang, karena kita rimbawan ini berpikir jangka panjang gitu. Ya, saya pikir itu aja. Terima kasih Prof. Haryadi atas masukannya yang cukup lumayan banyak dan padat dan singkat. Untuk teman-teman, kegiatan podcast periode Agustus 2023 ini kita cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu lagi pada periode September 2023. Terima kasih Pak Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.